Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Walhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan kita dalam kitabnya. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seruan dan peringatan beliau agar kita semua selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, menciptakan seluruh alam raya dan isi, yang menempatkan kita di atas muka bumi ini sebagai khalifahnya, yang kelak akan meminta pertanggungjawaban atas segala amal yang pernah kita perbuat. Seluruh nabi sebelum nabi kita, semua diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada umatnya, mengumumkan di tengah-tengah mereka agar mereka menjauhi penyembahan terhadap taghut, penyembahan terhadap selain Allah dalam bentuk apapun, baik haiwan, benda-benda mati yang mereka buat dengan tangan mereka, ataupun sesama makhluk yang sama dengan mereka, yang semuanya hadirin sekalian merupakan ajakan dan anjuran syaitan yang ingin menjadikan kita sebagai kawan-kawan dan rekan-rekannya dalam api neraka jahanam. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul dengan seruan yang sama, an i'budullah, hendaklah kalian menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi penyembahan terhadap taghut. Kata taghut dalam bahasa Arab diambil dari kata kerja tagha yatgha tughyanan, yang artinya sesuatu yang melampaui batas, sesuatu yang keluar dari kebenaran. Penyembahan terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah penyembahan terhadap taghut, apapun bentuknya. Ini yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kita semua sebagai hambanya, sebagai ungkapan syukur kita kepadanya, bukan karena kebutuhan Allah kepada ibadah kita, tapi sebagai bukti bahwa kita sebagai hamba mengakui Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya yang layak untuk kita sembah. Allah tidak membutuhkan sesuatu dari kita,
tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan rezekinya atas kita semua. Oleh karena itu dalam surat Zumar Allah berfirman, walladzina ijtanabut taghuta an ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah fabashshir ibad. Mereka-mereka yang menjauhkan diri mereka dari penyembahan taghut, Allah sediakan bagi mereka kabar mereka dalam kehidupan dunia, begitu pula dalam kehidupan akhir nanti. Maka sampaikan kabar gembiraku untuk hamba-hambaku. Apa sifat-sifat dari hamba Allah yang disebutkan di sini? Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Itu mereka-mereka yang berakal, yang berfikir, yang merenung, yang tidak mengikuti suatu tanpa dasar ilmu, tapi mereka mendengarkan setiap ucapan, lalu mereka mengikuti yang terbaik di antara semuanya. Tidak ada yang lebih baik dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan bagi kita sebagai pedoman hidup. Di dalamnya tidak terdapat kebengkokan, tidak terdapat penyimpangan, tidak terdapat hawa nafsu. Semuanya untuk kebaikan kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah adalah wali, pelindung, pembela, penolong orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah, yang menyembahnya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, yang tunduk taat kepada bimbingan dan petunjuknya. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan mereka dari dalam kegelapan yang berlapis-lapis, yang bermacam-macam, menuju kehidupan yang terang benderang di bawah penerangan nurullah. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru, orang-orang yang ingkar, yang menolak untuk tunduk kepada Allah, mengikuti bimbingan dan petunjuknya, wali-wali mereka adalah taghut. Wali-wali mereka adalah sesuatu yang tidak memiliki kekuatan baik di langit maupun di bumi. Yang mereka sembah adalah taghut-taghut yang tidak memiliki hakikat dan kebenaran, yang tidak berdaya, jangankan untuk menolong kita, menolong yang menyembahnya, bahkan menyelamatkan dirinya dia tidak berdaya. Yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Penyembahan terhadap taghut ini mengeluarkan mereka dari kehidupan yang terang benderang di bawah penerangan Allah menuju kehidupan yang gelap gulita, yang membuat dirinya menjadi makhluk yang tersandera, yang kehilangan kemerdekaannya, makhluk yang kehilangan kesadarannya, diperbudak oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh kebodohannya. Oleh karena itu para jamaah hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah perintahkan kita dalam suratul Ikhlas untuk menegaskan, bukan hanya memahami, bukan hanya mengimani, tapi mengumumkan dan menegaskan. Qul huwallahu ahad, katakan sesungguhnya dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, yaitu Allah yang menjadi tonggak bagi seluruh makhluk di langit maupun di bumi. Allah yang menjadi sentral bagi seluruh keberadaan di langit maupun di bumi. Daripadanya berasal dan kepadanya kembali, dan kepadanya seluruh kehidupan makhluk bergantung, baik yang di langit maupun di bumi. Selain Allah tak berdaya. Sedangkan Allah, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila dia menghendaki sesuatu dengan kehendaknya, apa yang dikehendaki akan terjadi. Oleh karena itu yang bersandar, yang berpegang kepada Allah, yang melabuhkan dirinya di sisi Allah,
adalah orang-orang yang tenteram, damai, dan selalu dalam keadaan terlindung dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang meninggalkan Allah, berpaling daripadanya, orang-orang yang terlunta-lunta dalam kegelisahan, kegundahan, keresahan, kegelapan, dan ketakutan. Allahus Samad bukan hanya ucapan yang kita ucapkan, tapi ini merupakan ucapan yang keluar dari keyakinan kita, yang menyadarkan kita, yang melahirkan tekad dan amal untuk hidup, bekerja sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita menggantungkan seluruh hidup kita. Kepada Allah kita menyandarkan seluruh hidup kita, baik dalam kehidupan dunia kita maupun dalam urusan akhirat kita, baik dalam urusan pribadi kita atau keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita. Asal kita bersama-sama kembali kepada Allah, niscaya Allah akan mengangkut kita dalam bahtera keselamatan, akan mengangkat martabat bangsa kita, negara kita, akan memperbaiki kondisi ekonomi kita, sosial kita, asal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti bimbingan dan petunjuknya. Kembali kepada Allah akan menyatukan kita, menenteramkan hidup kita, membuat hati kita tidak dikuasai oleh kedengkian, kecemburuan. Karena cinta di jalan Allah akan menyatukan, sedangkan kecintaan kepada dunia akan mencabik-cabik dan memecah belah kita, akan melahirkan persaingan yang kotor, akan melahirkan hari ini sekalian permusuhan, bahkan hingga menumpahkan darah satu dengan lainnya. Berbeda dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan di jalan Allah membuat kita rela mengorbankan apa yang kita miliki, bahkan mengorbankan hidup kita karena kecintaan kita kepada Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beranak maupun diperanakkan. Kalau Dia melahirkan, niscaya kelak kekuasaannya akan diwarisi oleh anaknya. Walam yulad, dan Dia tidak dilahirkan. Kalau Dia dilahirkan, berarti kekuasaannya adalah warisan dari Tuhan sebelumnya. Hal ini merupakan hal yang tidak benar. Beranak dan diperanakkan adalah merupakan hal yang berlaku untuk kita, tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Fardis Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu di langit maupun di bumi yang setara dengan Allah. Karena selain dari Allah dalam makhluknya, selain dari Allah di bawah kendali dan kekuasaannya. Maka mari bersama-sama para jamaah hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita mempersiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah. Allah menempatkan kita dalam kehidupan dunia hanya untuk beberapa saat. Seandainya Allah memberikan kita usia sepanjang 100 tahun dalam kehidupan dunia ini, hanya 1/10 dari satu hari di akhirat. Karena satu hari di akhirat sebagaimana yang digambarkan Allah sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Sedangkan hari-hari akhirat tiada akhir. Kehidupan dunia begitu cepat sirna dan perginya. Dari masa-masa remaja menuju masa pemuda, tiba pada saat tua, kemudian datanglah detik-detik sakaratul maut memisahkan dirinya dari kehidupan dunia yang singkat dan pendek. Hingga Allah gambarkan ka'annahum yauma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Sewaktu mereka dibangkitkan di hadapan Allah, lalu mereka melihat menoleh ke belakang kehidupan dunia, mereka merasakan seolah-olah mereka hidup di dunia hanya sesaat di waktu siang dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Dalam sebuah hadirin sekalian, dialog antara kematian dan kehidupan. Dialog ini dipetik dari ayat-ayat Allah, dari peringatan-peringatan nabinya dan para sahabatnya. Gambaran yang menggambarkan kematian dan kehidupan dunia. Kehidupan bertanya pada kematian, kenapa manusia amat-amat mencintai aku dan membenci engkau? Dijawab oleh kematian,
karena engkau adalah keindahan yang penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Sedangkan aku adalah realita kenyataan yang menyakitkan, yang pahit, yang memisahkan mereka dari kesenangan dunia mereka. Bagaimana mereka tidak mencintai engkau dan membenci aku? Tapi bagi orang-orang yang beriman, mereka hidup bukan untuk kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia mereka beramal, berbekal. Pada saat datang kematian menjemput dirinya, merupakan kendaraan yang menyambutnya kembali ke sisi Allah. Setelah Allah menerangkan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Bukan yang terbanyak hartanya, yang tertinggi kedudukannya, yang banyak gelarnya, yang rupawan wajahnya, yang cantik rupanya. Sama sekali tidak. Tapi Allah menjadikan kehidupan dunia ujian bagi kita untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Maka mari sebelum datang detik-detik sakaratul maut menjemput kita, sebelum kita dibangkitkan dalam kehidupan akhir nanti, mari bersama-sama kita kembali kepada Allah, merajut kecintaan di jalan Allah, menyatukan kalimat kita, bekerja berjuang, apapun pekerjaan kita, untuk hadirin sekalian semata-mata mengharapkan ridha Allah. Baik kita sebagai seorang pegawai, seorang pejabat pemerintah, wakil rakyat, ulama, apabila kita bekerja semata-mata untuk Allah, maka semua dapat diselesaikan dengan mudah dan bantuan Allah, rahmatnya pasti akan turun kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa anzala alaina kitabahu hadiyan wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan lima fis sudur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ij'alna min jundika fa inna jundaka humul ghalibun waj'alna min hizbika fa inna hizbaka humul muflihun waj'alna min awliyaika fa inna awliyaka la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wa wahhid sufufana wa lumma shamthana sya'thana wansurna ya rabbana wansurna ya rabbana 'alal qaumil kafirin waj'alna min ibadikas salihin wakhtim lana bil husna wahsyurna fi zumrati nabiyyika Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-akramin
ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.